Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninja Putri, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kesha Yasmin sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Ferdi Zaki Putra sebagai pembicaraan 2. Perkenalkan, nama saya Ramisa Putri dari pembicara 3 dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Aurandri Putri dari pembicara 1. Perkenalkan, saya Nabisa Masya Putri, pembicara 2 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Rizka Nyingkira, pembicara 3 dari tim kontra. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dengan mosi. Penggunaan ponsel di sekolah lebih banyak membawa dampak positif dibandingkan negatif. Debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan pendapat secara logis serta menghargai perbedaan pandangan. Debat ini akan diikuti oleh 2 tim, yaitu tim pro yang mendukung mosi dan tim kontra yang menolak mosi. Masing-masing tim terdiri atas 3 pembicara dengan ketentuan waktu. Pembicara pertama mendapatkan waktu 2 menit, pembicara kedua mendapatkan waktu 4 menit, pembicara ketiga mendapatkan waktu 2 menit. Perlu diperhatikan bahwa waktu akan dimulai berjalan ketika pembicara mulai berbicara. Setiap pembicara diharapkan menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak menyela lawan bicara. Pembicara ketiga hanya diperkenankan menyampaikan penilaian dan penutup tanpa menambahkan argumen baru. Debat akan dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro. Kepada pembicara pertama tim pro, waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pro menegaskan bahwa penggunaan ponsel di sekolah membawa dampak positif jauh lebih besar dari dampak negatifnya. Ponsel saat ini bukan sekedar alat komunikasi, melainkan gadget edukasi yang krusial. Argumen pertama, kami adalah sebagai alat bantu pembelajaran yang praktis. Yang ponsel memberikan akses instan ke kamus online, kalkulator, video, pembelajaran dan artikel ilmiah. Argumen kedua, poin kedua, meningkatkan literasi digital, menuntut keterampilan teknologi dengan mengizinkan ponsel. Sekolah berperan mengajarkan siswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya giliran pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra tidak setuju dengan penggunaan ponsel di sekolah lebih banyak membawa dampak positif dibanding negatif. Kami berpendapat bahwa penggunaan ponsel di sekolah akan menimbulkan dampak negatif bagi para siswa di sekolah karena jika tidak dikontrol atau diawasi dengan baik, ponsel bisa membawa pengaruh buruk untuk para siswa. Seperti gangguan pembelajaran, berpotensi penyalahgunaan, dapat membuat ketergantungan, dan menciptakan kesenjangan sosial. Terima kasih. Berikutnya pembicara kedua dari tim pro akan menyampaikan pengembangan argumen dan tanggapan. Waktu 4 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengembangkan argumen kami dan menanggapi tim kontra. Dampak positif ponsel tidak hanya terbatas pada akademik, tetapi juga keamanan dan komunikasi. Ponsel mempermudahkan komunikasi antara siswa dan orang tua, terutama dalam keadaan darurat atau untuk koordinasi penjemputan pulang sekolah. Argumen kami yang kedua adalah ponsel mendukung metode belajar interaktif. Guru dapat menggunakan aplikasi seperti Quizlet, Kahoot, atau QR Code untuk membuat kuis interaktif yang meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Belajar tidak lagi membosankan. Terakhir, ponsel adalah sarana untuk meningkatkan tanggung jawab. Dengan membiarkan siswa membawa ponsel, kita melatih mereka untuk disiplin dan mengatur waktu penggunaan, mematikan notifikasi saat pembelajaran, dan merawat barang milik pribadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 4 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi argumen dari tim pro. Kami mengakui jika memang benar penggunaan ponsel di sekolah juga memiliki dampak yang positif. Namun, penggunaan ponsel di sekolah juga menimbulkan
Gangguan pembelajaran seperti sulit fokus pada pembelajaran yang dipelajari karena notifikasi dari media sosial, game, atau pesan masuk yang bisa membuat siswa tergoda untuk membukanya. Dan juga berpotensi penyalahgunaan. Tidak hanya kesulitan untuk fokus dalam pembelajaran, penggunaan ponsel juga bisa menimbulkan ketergantungan terhadap siswa, seperti mencari jawaban di internet tanpa mencoba berusaha sendiri terlebih dahulu, mencontek saat ujian, dan bermain ponsel saat jam kosong atau istirahat. Siswa juga bisa menggunakan ponsel untuk bermain game, membuka media sosial, menonton video saat mereka seharusnya belajar, dan yang paling buruk, membuka situs-situs terlarang seperti situs-situs porno atau sebagainya. Yang keempat, menciptakan kesenjangan sosial, seperti memiliki murid di satu kelas yang tidak memiliki ponsel karena masalah keekonomian. Itu juga bisa menimbulkan dampak pembulian pada murid tersebut, dan juga bisa membuat mereka terasa diabaikan, terasingkan, atau tidak mempunyai teman karena murid pada sibuk menggunakan ponsel mereka sendiri. Terima kasih. Debat dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro sebagai pernyataan penutup. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kontra mungkin akan berargumen bahwa ponsel mengganggu fokus dan menyebabkan perundungan. Namun, kami menekankan bahwa dampak tersebut terjadi karena kurangnya manajemen, bukan karena alatnya. Argumen penguatan kami, gangguan dapat diminimalisir dengan aturan. Ponsel hanya digunakan di bawah pengawasan guru dan untuk keperluan akademik, bukan untuk media sosial saat jam pelajaran. Solusi pendidikan, pelarangan. Masalah perundungan tidak hilang hanya dengan melarang ponsel. Justru, literasi digital yang diajarkan sekolah melalui ponsel akan mengajarkan perilaku siber yang sehat. Kesimpulannya, manfaat ponsel seperti akses informasi yang cepat, media pembelajaran interaktif, serta keamanan komunikasi jauh lebih berharga daripada dampak negatif yang sebenarnya bisa dikelola. Kami tetap pada posisi kami. Ponsel di sekolah membawa lebih banyak dampak positifnya. Poin utamanya, akses cepat ke informasi dan sumber belajar, alat pembelajaran interaktif, aplikasi dan kuis, keamanan dan komunikasi darurat dengan orang tua, meningkatkan keterampilan literasi digital, dan mempermudah perorganisasian tugas sekolah, kalender, atau catatan. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai penutup, giliran pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kami tim kontra tetap pada pendirian kami. Karena bahwasanya penggunaan ponsel di sekolah tidak hanya memberikan dampak positif atau manfaat, melainkan juga memiliki dampak negatif yang bisa timbul dan sangat buruk untuk keberlangsungan pembelajaran siswa di sekolah. Terutama jika penggunaan ponsel tidak diawasi oleh para guru yang ada. Oleh karena itu, kami tim kontra menolak mosi menggunakan ponsel di sekolah. Lebih banyak membawa dampak positif dibanding negatif. Terima kasih. A few moments later. Seluruh pembicara dari tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan pendapat dengan tertib dan santun. Berdasarkan jalannya debat, dapat disimpulkan bahwa tim pro manfaat ponsel seperti akses informasi yang cepat, media pembelajaran interaktif, serta keamanan komunikasi jauh lebih berharga. Sementara itu, tim kontra penggunaan ponsel di sekolah tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan memiliki dampak negatif yang timbul saat membawa ponsel ke sekolah. Dengan demikian debat mosi penggunaan ponsel di sekolah lebih banyak membawa dampak positif dibandingkan negatif. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.